Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran fiqih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Senin tanggal 28 Sya'ban. Artinya tidak lama lagi kita akan berpuasa. Maka ini adalah kajian maghrib yang terakhir sebelum Ramadan. Selama Ramadan tentu tidak ada kajian maghrib dan kita akan lanjutkan setelah Ramadan. Mudah-mudahan bekal Ramadan yang ada di makalah ini bisa kita selesaikan hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca halaman 2 yang B. Kita kemarin sudah jelaskan bahwa berpuasa itu perlu menggunakan iman. Perlu berpuasa dengan iman, bukan sekedar menahan haus dan lapar. Ada 3 hal yang ditahan dalam puasa, yaitu menahan makan, menahan minum, dan menahan nafsu. Kebanyakan manusia itu hanya menahan makan dan minum, tidak memikirkan nafsunya. Nah, orang yang berpuasa dengan iman adalah orang yang berpuasa dengan menahan 3 hal itu. Dia berpuasa tidak makan, tidak minum, dan dia menundukkan nafsunya di bawah keinginan Allah dan Rasulnya. Dia taklukkan nafsunya, dia kalahkan nafsunya. Orang yang seperti ini disebut dengan orang yang berpuasa karena iman, yakni dia beribadah menyembah Allah sesuai yang Allah suruh dan Rasulnya suruh. Itulah tema kita, yaitu berpuasa dengan iman. Nah, kemarin kita sudah bahas beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai mukmin yang berpuasa dengan iman, yaitu berkaitan dengan sahur. Sudah kita jelaskan bahwa sahur itu perlu bangun, jangan sengaja tidak bangun. Kemudian sahur itu dianjurkan makan kurma. Kemudian juga sahur itu jangan terlalu malam, tapi dekatkanlah kepada subuh. Kemudian sahur itu kalau bisa bersama-sama. Itulah 4 poin jika kita ingin melaksanakan puasa ini dengan iman sebagai ibadah. Ikuti caranya seperti itu, bukan semaunya kita sendiri. Sekarang bagaimana kita berpuasa dengan iman, yaitu dari sejak sahur sampai berbuka. Ini yang paling susah sebenarnya. Jadi penentuan puasa kita itu diterima atau tidak justru bukan sekedar di sahur dan berbuka, bukan sekedar tidak boleh makan dan boleh makan, tidak boleh minum sampai boleh minum, bukan sekedar itu. Tapi ada perihal yang perlu
jaga sepanjang hari siang, dan itu panjang, dan itu lama, itu bisa sekitar 10 jam lebih sampai 12 jam, itu yang harus dijaga. Nah, supaya kita bisa menjaga itu, ya tadi itu, rasakan bahwa kita sedang menyembah Allah, rasakan bahwa kita telah sedang beribadah kepada Allah. Itu aja yang perlu. Nah, ada beberapa poin di sini yang kita rincikan, hal-hal yang bisa kita lakukan antara sahur sampai berbuka puasa. Apa itu? Yang pertama, memperbanyak doa sepanjang puasa sampai berbuka. Doa dari sahur sampai berbuka mustajab. Mustajab. Jadi orang yang berpuasa karena Allah nih, yang berpuasa karena Allah dan karena iman, dia memahami saya sedang menyembah Allah, saya punya kesempatan doa mustajab, gitu. Maka dia akan gunakan waktu-waktu itu untuk berdoa, baik ba'da subuh, waktu syuruk, waktu duha, ketika dalam perjalanan kerja, di tempat kerja, salat zuhur, ba'da zuhur, kemudian salat asar, ba'da asar, perjalanan pulang, semua dia bisa gunakan untuk berdoa. Sebab mustajab, sebab doanya mustajab. Dan dia boleh mengatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berpuasa, aku mohon kepadamu ya Allah, 1, 2, 3, 4. Rasulmu berjanji bahwa orang yang berpuasa itu doanya tidak tertolak. Saya minta sesuatu ya Allah. Enggak apa-apa katakan seperti itu. Karena ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan itu, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 3 doa yang tidak tertolak, yaitu pemimpin yang adil, seorang yang berpuasa hingga berbuka. Seorang yang berpuasa hingga berbuka. Ini maknanya dari sahur sampai buka puasa. Bahkan sampai saat berbuka masih berkelanjutan fadilah, keutamaan berdoa bagi orang yang berpuasa. Banyak sekali orang yang tidak mengerti masalah ini. Dia puasa, dia tidak pernah berdoa. Ya, jadi perhatikan nanti mulai hari Kamis, kalau seandainya puasa Kamis, maka sejak kita sahur sampai maghrib, rasakan ibadah kepada Allah, manfaatkan dengan doa. Kata Nabi, seorang yang berpuasa hingga berdoa, sehingga berbuka, dan orang yang dizalimi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, hadis sahih. Kemudian dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun ma turad. Orang yang berpuasa mempunyai doa yang tidak tertolak saat berbuka puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dhaif menurut Al-Imam Al-Albani, tapi sahih menurut Al-Imam Muhammad Fuad Abdul Baqi. Hadis ini kuat, walaupun ada yang mendhaifkan, tapi silakan diamalkan berdasarkan hadis yang di atas. Berdasarkan hadis yang di atas, bahwa orang yang berpuasa itu punya hak doa mustajab dari mulai sahur sampai berbuka. Maka hadis yang di bawah ini sebenarnya penekanan saja, bahwa saat berbuka juga masih ada kesempatan doa mustajab. Naam. Jadi perihal yang perlu diperhatikan bagi orang yang berpuasa, banyak berdoa. Dan jangan kita tidak ngerti apa doa yang kita mau minta. Orang yang sombong itu orang yang tidak tahu apa kebutuhan dia kepada Allah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian lalai berdoa walaupun sekedar tali sendal yang putus. Nah, tali sendal Pak, tali sendal putus itu kasih sol pakuk aja selesai. Ya, kita kalau tali sendal putus atau sendal copot, alasnya bawahnya itu, pikirannya tunggu tukang sol, nggak pernah berdoa. Mana ada berdoa? Siapa yang pernah berdoa, ya Allah sendal saya putus, sambungkan? Nggak pernah. Tapi ternyata sabda Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan berdoa walaupun masalah
tali sendal yang putus. Ini hadisnya sahih, ini hadis benar ini, mengenai anjuran kita agar berpangku tangan kepada Allah walau dalam hal yang kita mampu sendiri dengan sangat mudah. Begitu. Siapa yang nggak bisa nyelesain masalah sendal putus, buang aja, beli lagi di pengampuan, selesai urusan. Ya, tapi bukan begitu akhlak seorang muslim, bukan begitu ketergantungan seorang muslim. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung. Maka orang mukmin itu dalam setiap perkaranya kecil dan besar berdoa kepada Allah. Saya mau ada tamu, ya Allah mudahkan dalam penerimaan tamu dengan baik. Walaupun tamunya cuman Mas Marwan, nggak apa-apa. Makanya banyak. Nah, ya Allah saya mau ke pasar, ya Allah saya mau ke Tanah Abang beli obat. Doa, nggak ada masalah. Kalau kita lihat semua doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu semua aktivitas doa. Pakai baju, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, menginjak tempat yang baru aja suruh doa. Kalau kita turun ke Tanah Abang, pasar, ada doanya. Kita turun ke tempat yang baru yang belum pernah kita injak, ada doanya. Kita mau tidur, ada doanya. Masuk rumah, bismillah. Azan maghrib tutup pintu, bismillah. Azan maghrib tutup jendela, bismillah. Bismillah itu doa, bismillah. Masuk kamar mandi, keluar, bismillah. Apa itu maknanya doa-doa itu? Yakni kita bermohon kepada Allah. Maka bagi kita sebagai muslim nanti puasa jangan sampai tidak ada doa. Muskilah ini, masalah kalau kita nggak punya doa. Banyak urusan yang perlu kita minta, urusan dunia, urusan akhirat. Minta agar mati di tempat yang baik, di waktu yang baik, dalam keadaan baik, badan masih kuat, mata masih melihat, telinga masih mendengar. Minta juga ya Allah, jadikan keturunan yang meneruskan kebaikan-kebaikanku, satukan hati mereka, jangan bertengkar sepeninggalanku. Banyaklah doa, urusan ini doa banyak. Di akhirat jadikan kuburku yang luas, bangkitkan aku bersama orang-orang saleh, mudahkan hisabku, masukkan surga tanpa hisab. Doa yang banyak ini. Masa nggak punya doa atau nggak ada yang didoakan? Muskilah. Ya, sangat sedih kalau orang itu tidak tahu apa yang harus diminta. Padahal banyak keperluan kita kepada Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka silakan doa dari yang paling kecil sampai yang besar. Yang kedua, bagi kita yang berpuasa nanti di bulan Ramadan, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah, silakan masing-masing bersedekah. Sedekah itu tidak perlu besar. Sedekah itu bisa besar, bisa kecil. Paling kecil kata Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, jagalah dirimu dari neraka walau dengan setengah butir kurma. Setengah butir kurma, nggak ada harganya itu. Nah, artinya nggak ada yang nggak bisa sedekah. Nggak ada yang di sini nggak bisa beli setengah butir kurma. Setengah butir kurma paling 500 perak atau 1000 perak. Jadi sedekah, silakan sedekah. Silakan sedekah, terserah berapa jumlahnya, bagaimana caranya. Bisa dengan kotak amal sholat tarawih, setiap tarawih masuk bisa. Mau titip ke masjid boleh, mau langsung ke orangnya boleh, mau langsung ke saudara kita boleh. Tapi sedekah yang terbaik urutannya sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, ayatnya sepertinya 215 atau 200-an gitu. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun, apa atau bagaimana cara sedekah, infak. Kata Rasulullah, kata Allah, qul ma anfaqtu min khairin falil walidain. Infak yang paling baik pertama adalah untuk kedua orang tua. Falil walidaini wal aqrabin, setelah orang tua saudara, kerabat. Wadhil qurba, lil walidaini wal aqrabina wal yatama. Kemudian anak yatim urutan ketiga. Wal yatama wal masakin. Yang keempat miskin. Yang kelima ibnu sabil, orang yang perjalanan. Orang kita nih, umat Islam nih banyak nggak tahu sedekah. Saudaranya, keluarganya miskin, dia infak sedekah kemana-mana. Dia nggak infak ke abangnya, ke adiknya, ke keluarganya yang miskin, dia abaikan. Ya, apalagi yang muda-muda, nggak infak kepada emaknya, infak kepada mertua. Boleh mertua. Mertua itu boleh. Tapi kata Nabi, kata Allah, yang paling utama adalah orang tua. Orang tua dulu. Falil walidain, orang tua dulu. Orang tua nggak akan mau nerima biasanya. Mak kita, bapak kita mana mau dikasih uang, tapi tidak apa-apa, kasih aja.
Ya, ditransfer aja, nggak bisa dibalikin kalau transfer. Karena orang tua kadang nggak bisa, gimana balikinnya. Silakan, ya ini. Itu cara bersedekah. Nah, ditambah sedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di Ramadan. Ini kalau cerita tentang dermawannya Nabi, bagaimana dermawannya Nabi kita tidak akan bisa selesai waktunya. Jadi intinya sedekahlah. Kemudian yang ketiga, menundukkan hawa nafsu. Nah, ini yang penting. Banyak manusia yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan haus, namun tidak mendapatkan pahala dan ampunan. Sebab mereka hanya menahan diri dari makan dan minum, namun tidak menahan hawa nafsu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Lihat, bayangin, ini perkataan Nabi. Makanya Nabi wanti-wanti dari yang kemarin kita pelajari dalam sebuah hadis, barang siapa yang puasa dengan diwanti-wanti untuk puasa ini benar-benar diberikan catatan bil iman, dengan iman, imanan dengan iman. Sebab apa? Sebab kalau dilihat hadis yang lain ternyata akan banyak orang yang berpuasa tapi percuma. Beda, ini nggak ada nih kalimat ini di dalam sholat, di dalam haji tidak. Sholat itu adanya hadisnya begini, orang yang sholat akan diganggu syaitan, diingatkan oleh syaitan yang dia lupa. Maka ada yang sholat mendapatkan nilai 50, 40, 30, 20. Nilainya tuh apa namanya? Ya, tapi dapat. Walaupun cuma 10%. Masih dapat. Tapi kalau masalah puasa ini, hadis ini hadis benar-benar kita tidak dapat nol. Ini kan bahaya sebenarnya. Ya, padahal dia sudah sesuai syaratnya, dia sudah menahan lapar, sudah menahan haus, tapi kok dia nol. Sholat juga sama, kita udah sesuai, udah wudu, udah apalagi, udah bersuci, sholat tepat waktu, cuman nilainya nggak full, bisa jadi kurang sebab diganggu syaitan. Tapi makbul, ada penerimaan, minimal nggak nol. Tapi masalahnya untuk puasa ini ada ancaman nol, berarti ada masalah nih. Jadi makanya Nabi mengatakan perlu iman supaya tidak nol, begitu. Ya, ini benar ini hadis ini. Artinya banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar. Kita lihat di sini, kita rincikan penjelasan itu dengan hadis yang lain. Nabi SAW bersabda yang ya, berapa hal yang supaya puasa ini tidak rusak, yaitu tidak berkata kotor, tidak berbuat dosa dan tidak bertengkar. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya jika salah satu di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor, berbuat dosa. Apabila seseorang menghinanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia mengatakan saya sedang berpuasa. Apa itu artinya? Itulah artinya menghadirkan diri sedang menyembah Allah, begitu. Diajak untuk curang, Anda puasa, nanti aja ngajaknya. Enggak gitu juga. Maksudnya kan ada Pak ya, yang orang kebiasaannya curang Pak. Ya, sekarang lagi banyak yang curang. Mungkin kalau kita kelas rumput ini nggak curang, tapi kalau kelas pejabat ini banyak yang curang. Pejabat luar negeri nggak di sini. Nanti dipotong lagi. Nah, pejabat maaf. Orang punya kuasa lah. Orang punya kuasa ini banyak curang. Misalnya seseorang tuh curang atau pedagang, dia curang. Dia biasa curang nih. Nih, biasa curang. Sya'ban curang, semua bulan curang. Nah, besok Ramadan harusnya pas diajak lagi curang, harusnya dia mengatakan apa? Inni shaim. Aneh puasa. Harusnya begitu. Dia biasa bikin fitnah, bikin berita palsu. Dia biasa pokoknya nusuk orang dari belakang lah dengan cara macam-macam, bukan pakai pisau, dengan cara macam-macam. Atau biasa dagang bohong dalam berdagang itu, menipu, produknya palsu. Harusnya besok kalau dia puasa, harusnya dia nggak itu, begitu. Tapi kalau besok dia puasa masih begitu, udah dia kena yang di atas. Apa itu tadi hadisnya? Nggak peduli dia itu puasa, nggak kena. Jadi itulah kenapa puasa itu tujuannya la'allakum
La'allakum. Nah, karena dia itu benar-benar harus menjaga nafsu supaya itu puasa berhasil, menjadi sebuah hasil pengampunan dosa dan pahala. Kalau enggak, nol. Kalau sholat, orang sholat bisa dapat pahala, tadi saya sampaikan, dia bisa dapat pahala, tapi selesai sholat dia maksiat lagi. Tinggal hitung-hitungan banyakan mana pahala sholat sama maksiat. Nah, karena waktu sholat dengan waktu maksiat berpisah. Waktu sholat yaitu 5 waktu, waktu maksiat di luar 2 hal yang berpisah. Tapi puasa dan maksiat terkadang, bukan terkadang, seringnya tergabung. Makanya itu yang malam-malam maksiatnya malam itu. Ya, siang puasa malamnya naik klub. Makanya ditutup itu. Kalau itu gimana? Rusak nggak puasanya? Kalau dia siangnya nih taat, dia jaga nih, misal dia jaga, dia nggak bermaksiat, malamnya dia maksiat ke naik klub. Ini sama kayak sholat yang tadi. Tinggal dihitung aja, banyakan mana? Apakah maksiatnya dengan puasanya? Puasa itu waktunya kan dari subuh sampai maghrib. Kalau itu dijaga, maka janjinya Allah akan kasih ganjaran. Di luar itu maksiat, tidak batalkan puasa. Jadi barang siapa yang maksiatnya malam, iya bukan, maksud Ana ingin sampaikan, dia tidak merusak puasa kalau maksiatnya malam. Tapi masa ada orang kayak gitu? Munafik itu kalau orang kayak gitu. Kalau orang kayak gitu apa? Dia munafik, membohongi dirinya sendiri. Iya, tapi dia dapat pahala siangnya karena dia jaga. Wah, dia mantep lah pokoknya kalau siang. Diajak curang, ntar aja malam kita rapatnya. Kita rapat malam, kita gagalkan ini dan itu, kita rencanakan malam katanya. Baik, malam. Jadi dia dapat pahala puasanya, dia dapat dosanya. Mirip dengan orang yang sholat tadi. Dia sholat dapat bagian pahala, kemudian di luar sholat dapat dosa. Tapi kan kita nggak mau begitu. Kita beriman setiap waktu, setiap saat, dimanapun, harusnya begitu. Nah, makanya perlu di sini untuk menjaga nafsu. Jangan berkata kotor, jangan berbuat dosa. Apabila seseorang menghina, mengajak bertengkar, maka hendaklah dia mengatakan saya sedang puasa. Juga apabila ada orang mengajak untuk curang, mengajak untuk memfitnah orang lain, mengajak untuk dusta, untuk duduk-duduk nggak penting, untuk ghibah, untuk nonton yang nggak penting, untuk jalan tempat yang nggak penting, bisa kita katakan ini shaim, bahwa saya adalah sedang berpuasa. Saya udahlah, nafsu saya mau tundukkan. Nah, kalau 30 hari nih, kalau 30 hari Bapak berusaha menundukkan mata di kantor ya, tundukin mata di kantor, di jalan tundukin mata. Sama perempuan biasanya duduk bareng, makan bareng, salam-salaman, nggak ada batas, dibatasi. Curang selama 30 hari ini belajar untuk tidak curang, sebab ingin diterima pahala puasanya. Insya Allah begitu baru bisa ada hasilnya puasanya. Tapi kalau dia selama puasa tidak menahan nafsu, maka puasa tidak akan bisa membentuk dia apa-apa, percuma, mustahil puasa akan merubah dia. Gitu ya, sebab dia tidak menjaga nafsu. Jadi Pak, Ibu sekalian, yang banyak itu masalahnya manusia itu tidak nahan nafsu, tapi nahan lapar dan itu dia masalahnya. Makanya kata Nabi di atas, hadis di atas, banyak orang gitu. Nah, kemudian yang B, tidak berkata dan berbuat dusta. Ini hampir sama dengan yang di atas, penekanan saja. Yang B kata Nabi, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak mempedulikan puasanya. Yaitu ini terjadinya kapan? Yang tidak peduli dengan perkataan dusta, perbuatan dusta, kapan? Di saat puasa. Kapan saat puasa? Ya tadi, panjang dari subuh sampai maghrib. Maka perlu penjagaan khusus untuk menjaga nilai puasa. Siapa yang bisa jaga itu? Masing-masing. Masing-masing punya iman. Imannya masing-masing. Hadirkan dalam hati bahwa saya sedang menyembah Allah, sehingga saya nggak mau dusta, saya nggak mau berbuat dusta atau berkata dusta, berbuat dusta, nipu dan sebagainya. Baik, itu yang harus dijaga ketika kita berada di siang Ramadan. Artinya hadis ini menjelaskan nggak bisa Ramadan itu hanya cuman tidak makan dan tidak minum seperti anak kecil, nggak bisa.
perlu ada usaha menahan nafsu. Hati-hati yang kerja di pasar, ujiannya itu sama, dengar musik, dengar cek and recheck, silet, dengar apa lagi, ghibah, nonton Korea, sinetron yang gak jelas, dengar lawak-lawak, itu semua masuk ke dalam perkara lalai yang menandakan dia tidak mengerti bagaimana mengisi bulan Ramadan. Harusnya nggak itu, harusnya dia tilawah atau kerja, silakan kerja yang baik, bersihin rumah, silakan dagang yang baik. Kalau kosong waktu, tidur, bukan bala mengerjakan yang lalai-lalai. Nah, nggak cocok orang yang berpuasa tuh ngabisin waktu di depan sinetron, nggak begitu, nggak mungkin lah. Kalau dia puasa dengan iman kayak bapak-bapak nih, pasti tadarus, ya kan Pak? Tadarus, baca artinya. Kalau bapak-bapak yang pensiunan imannya kuat. Iyalah, Mas. Waktu di masjid. Waktu di masjid kuat kan, kalau pensiun sering di masjid. Jadi kuat terus ya. Gitu. Jadi dijaga. Ketika gini loh, kita kan manusia, laki-laki ini normal manusia. Kadang kita lalai. Nah, bagaimana sih seorang yang berpuasa dengan iman ketika lalai? Langsung sadar dan istighfar gitu. Itu aja bedanya, Pak. Kalau yang tidak dengan iman, lalainya terus, nggak ada remnya. Kalau yang dengan iman, oh iya benar, ini puasa saya. Dia ada remnya. Oh iya puasa. Gitu. Bukan berarti kita nggak boleh salah, bukan nggak mungkin salah. Nah, manusia salah, cuman ada remnya, sebab dia paham sedang ibadah. Sekarang perihal berbuka puasa. Masih ada 9 menit. Buka puasa, bismillah. Yang pertama makan kurma. Oh, sudah tahu kita semua. Ya. Ini juga sama. Orang yang puasa karena cuman lapar dan haus, yang dikumpulin makanan nggak ada kurma satupun. Sebab targetnya makan. Tapi kalau orang yang ibadah, puasa itu adalah menyembah Allah, maka yang dari sekian banyak makanan dia tetap cari apa? Kurma. Itu bedanya. Coba dah. Nanti saya undang makan misalnya. Waduh. Ya, boleh ya. Ya kalau ada rezeki ya, gitu kan. Kalau misalnya dia cari pertama yang dicari kurma, ini orang benar, dia ngerti ini ibadah puasa. Gitu. Kalau yang pertama dicari selain kurma, dia ini nggak ngerti, dia cuma pengen makan doang. Jadi silakanlah. Bukan yang lain nggak boleh, tapi pertama yang dicari kurma. Kurma ada nggak? Kalau nggak ada baru pindah ke gorengan. Nah, kolak. Teh manis silakan. Tapi pertama cari kurma. Yang kedua, memberi makan kepada yang berpuasa. Memberi makan pada orang berpuasa pahalanya sama seperti yang berpuasa. Ini silakan, bisa dengan minuman seperti ini, bisa dengan uang titip ke masjid, bisa dengan banyak lah ya, kita semua tahu. Bisa dengan nyumbang kurma. Nyumbang kurma itu sedikit, kecil-kecil tapi banyak. Nyumbang air juga kecil-kecil tapi banyak. Ya, sekarang gini, mana lebih afdal? Ngasih buka puasa nasi kotak yang nerima 10 atau kurma yang nerima 100? Harganya sama. Ini juga anak jadi pertanyaan anak kemarin nih. Bagaimana? Karena orang kalau gitu saya yang dikit aja yang penting banyak. Ya kan? Saya ngasih air putih aja yang penting banyak yang minum. Mana sih makna memberi makan ini? Mana yang afdal? Yang afdal ternyata wallahu alam ya, wallahu alam, yang ana fahami dan ana pelajari, yang afdal adalah dia memberi makan yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan. Itu yang afdal. Jadi kalau dari kita bisa ngasih makan 100 orang, kurma misalnya satu-satu dengan 10 orang yang mengenyangkan, bisa jadi yang afdal itu adalah yang mengenyangkan, yang 10 itu. Lebih afdal. Karena orang buka puasa kan yang penting tujuannya kenyang. Maka barang siapa yang memberikan makanan yang mengenyangkan, dia yang afdal. Karena begini Pak, sering terjadi tahun kemarin itu, kan orang ngasih makan buka puasa kan berlomba-lomba ya. Yang satu ngasih kurma, yang satu ngasih kolak, yang satu ngasih gorengan, yang satu ngasih nasi box.
Kata yang ngasih nasi box, ya dia udah buka duluan dengan kurma, dia udah buka duluan dengan gorengan, saya nggak dapat dong pahalanya. Enggak, justru yang paling membuat dia kenyang, mengkokohkan badannya, maka itu yang paling baik makanan buka puasanya. Nah gitu ya, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, yang mengenyangkan ya nggak apa-apa, gorengan nggak apa-apa, silakan dibagi kepada orang yang berbuka puasa. Hah? Ya, kurma mengenyangkan. Sekian. Buat 3 kenyang Pak ya. Nah, berarti kurma udah 3 kenyang lagi, ya kan, daripada gorengan. Nah, nasi udah. Silakan masing-masing bisa mengamalkan ini. Kalau bisa, ya pokoknya jangan dilewati lah. Silakan. Sekarang yang ketiga, menyegerakan sholat maghrib. Insya Allah kita semua menyegerakan sholat maghrib. Artinya begini, ini ibu-ibu kebanyakan. Ibu-ibu kebanyakan makan, buka kemudian makan berat, maghrib diakhirkan. Termasuk juga orang-orang yang berpuasa cuman karena menahan makan dan minum. Lihat aja, buka puasa, makan banyak, sampai kembung, ngerokok. 1 batang nanggung, 2 batang nanggung, baru sholat maghrib plus sholat isya langsung. Ini masalah ini ya. Nah, kalau orang yang berpuasa dengan iman, dia buka puasa silakan secukupnya, kemudian dia maghrib. Mungkin di sini ada bapak-bapak yang puasa, nahan puasa, makan dikit, habis maghrib nanti makan lagi ba'da isya. Ya nih, nggak ada masalah kok. Karena puasanya dengan, iya, kita puasa bukan karena nungguin, bukan masalah itu. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yaitu perihal antara berbuka dan sahur. Jadi sahur sudah, sahur sudah, jarak antara sahur dan buka sudah sekarang habis buka. Habis buka, apa yang perlu diperhatikan? Sholat isya tentunya pasti, yaitu yang setelah sholat isya, sholat tarawih. Nah ini juga sama, orang yang puasa cuman karena nahan lapar dan haus, dia nggak akan peduli terhadap tarawih. Tarawih dia hanya 10 hari saja, sisanya dia kagak tarawih. Tarawih hanya rame-rame saja, cari masjid yang paling ekspres. Dia mau naik kereta cepat Jakarta Bandung. Cepat deh. Kalau orang pakai iman, enggak seperti di kereta Ibahin. Ini bagus sholatnya, sholat bagus, sholat tarawihnya. Ini nggak tahu tiap malam ada ceramah nggak? Selang-seling. Ya, nggak apa-apa. Pakai ceramah boleh, nggak boleh. Yang penting sholat tarawih. Di sini insya Allah di masjid ini kita sholatnya baik, insya Allah. Kemudian yang terakhir di antara maghrib, antara tarawih sampai mana? Sampai subuh plus sahur, itu adalah memperbanyak tilawah. Sebab dalilnya bahwa Nabi setiap malam di bulan Ramadan berjumpa dengan Jibril mengajari Al-Quran. Jadi afdal tilawah Al-Quran silakan di siang hari nggak apa-apa bagi yang ada waktu, tapi afdalnya di malam hari. Nah ini udah sepakat ulama, afdal baca Quran malam hari. Dalilnya di Al-Quran, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bangun malam baca Quran. Jadi yang biasa qiyamul lail habis tarawih nih, kan biasanya bangun tidur bapak-bapak mungkin sholat malam lagi, bisa diganti dengan tilawah. Sebab sunnah tilawah di malam hari banyak dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Dalam hadis banyak sekali. Dalam sebuah hadis Nabi berkata bahwa Quran akan memberi syafaat kepada yang membacanya. Quran akan berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, saya telah menahannya dari tidur malam, jadikan saya syafaat kepadanya. Puasa berkata, ya Allah, saya telah menahannya dari makan siang, jadikan saya syafaat kepadanya. Gitu. Jadi kalau puasa menahan kita makan dan syahwat di siang hari, dia akan syafaat jadi buat kita. Quran menahan ngantuk di malam hari, dia akan jadi syafaat untuk kita. Jadi kalau Quran silahkan di siang, sebenarnya nggak apa-apa, pagi, siang, sore, lakin malam afdal. Wallahu a'lam. Apa itu? Tidak ada yang bertanya? Baik, ana ucapkan ya. Penahan nafsu tadi.
konotasi dari nafsu ini semua jelek atau ada yang nafsu yang Iya. Semua nafsu jelek kecuali satu. Hah? Semua nafsu jelek kecuali satu, nafsu suami kepada itu doang yang baik. Nafsu suami kepada istri halal. Tapi kalau Ramadan itu juga harus dijaga siangnya. Hanya boleh. Nah, itu Pak. Jadi semua nafsu itu konotasinya jelek kecuali satu, yaitu itu inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu adalah mendorong orang kepada keburukan kecuali itu doang satu. Nafsu suami kepada istri atau istri kepada suami. Selainnya tidak boleh. Nafsu makan nafsu makan ya selera. Kalau nafsu makan normal lah. Baik, wallahu a'lam. Terima kasih. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita dapat menjalankannya dengan iman, menjaga puasa kita dari sejak sahur sampai tidur. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.